Dari Rabithah Alawiyah itu bahkan ketuanya itu sudah tes DNA, cuman tidak berani mempublik. Kemuliaan seseorang ini kalau kita kembali kepada flashback ayat Al-Quran itu tetap inna akramakum indallahi atqakum, diukur dari ketakwaannya. Ya, ketika ada orang yang memuliakan kelompok-kelompok dengan berlebihan, dan catat kalau bukan karena ketakwaannya ini akan berbahaya. Saya barusan dapat cerita dan langsung ditunjukin. Ngapunten ini ya, bukan apa-apa. Ini perlu saya sampaikan. Kita tahu katanya menurut orang-orang sono, Tarim ini adalah kota 1000 wali. Yang katanya jangankan orang yang berdiam di majelis, di masjid, orang di pasarnya saja itu wali. Bahkan orang pemulungnya saja itu wali. Itu yang disampaikan menurut mereka para habaib. Ada sesuatu yang sangat membuat saya satu kagum. Kenapa kagum? Karena ada sosok ulama panutan Habib Umar bin Hafidh, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Beliau ini sudah tes DNA Pak, bahkan 2 kali. Tadi saya dapat bocorannya, langsung melihat catatannya, dan hasilnya haplonya G. Ya ngapunten, artinya kalau memang itu orang alim dan memang menjadi panutan, artinya tidak akan mengurangi kecintaan para muhibbinnya. Pertanyaannya, kenapa orang-orang yang senang dengan orasi, di dalam diri saya terdapat darahnya Rasulullah, kemudian baru-baru ini ada yang mengatakan Wali Songo ini nyambung Ba'alawi melalui Ubaidillah, itu yang orasi di Banten itu, Imam Jumbo. Artinya kenapa sampai dini hari kok gak berani tes DNA? Kan begitu. Kalau sekarang menyambung-nyambungkan Wali Songo ke Habib. Sedangkan tempo kemarin kok mengatakan Wali Songo wali setan. Betul, nah itu. Ayo, betul. Mau disuwek cangkeme. Jadi ya alhamdulillah kita patut memberikan apresiasi ketika ada dari klan Ba'alawi yang berani tes DNA. Jadi kan gak apa-apa Pak sebenarnya. Dan itu diumumkan secara terbuka. Bahkan saya dapat informasi, bahkan sudah ada yang tes DNA Pak, orangnya ada di sini cerita. Dari Rabithah Alawiyah itu bahkan ketuanya itu sudah tes DNA, cuman tidak berani mempublik. Wallahu a'lam bishawab, ya saya nggak ngerti. Dengerin, bagi orang yang punya umat, kadang-kadang kan dulu menghina Gus Dur, Gus Dur, umat tuh mana? Nah gitu ngomongnya. Jangankan 1 Gus Dur, 1000 Gus Dur, 1.000.000 Gus Dur saya akan lawan kalau Gus Dur tidak taubat. Waduh, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'dah. Setelah kita saksikan bersama sebuah penjelasan bahwa Ketua Rabithah Alawiyah yaitu Habib Taufik Assegaf sebenarnya telah melakukan tes DNA. Kenapa hasilnya disembunyikan, tidak mau disebarluaskan? Apakah Habib Taufik Assegaf malu mengakui kalau hasilnya haplogrupnya mungkin G, keturunan dari Yahudi Askenezi, atau bagaimana? Kenapa ini disembunyikan, tidak mau disebarluaskan? Seharusnya sebagai ketua dari para habaib yang terkumpul dalam organisasi Rabithah Alawiyah, seharusnya menjadi contoh, harus berani. Apapun itu hasilnya, ya harus berani. Karena Habib Umar sendiri dari Yaman itu telah 2 kali
melakukan tes DNA dan hasilnya adalah haplogrupnya G, Yahudi Ashkenazi. Sebenarnya untuk mencintai para ulama, para orang-orang alim itu tidak melihat keturunan siapa. Jika memang mencintainya karena akhlaknya, karena ilmunya, karena kepribadiannya, apapun haplogrupnya, keturunannya siapa, pasti tidak akan menjadikan benci, pasti akan tetap dicintainya. Karena yang menjadi dasar mencintainya adalah ilmunya, akhlaknya, ketakwaannya, dan sebagainya. Tetapi jika dasar mencintainya sudah didasarkan pada nasab, pada keturunan, maka jika terkonfirmasi ternyata salah keturunannya, maka ya sangat khawatir, sangat takut tidak akan lagi dicintai oleh umat. Rabithah Alawiyah ini memang sebuah lembaga yang mencatat para habaib atau yang dikenal sebagai keturunan dari Rasulullah SAW. Akan tetapi adakah dari pihak yang mengkonfirmasi benarkah mereka yang tercatat dalam Rabithah Alawiyah sebagai keturunan dari Rasulullah SAW? Ini harus ada, sebenarnya harus ada lembaga lain yang benar-benar bisa mengkonfirmasi, membuktikan kalau mereka itu yang masuk dalam Rabithah Alawiyah benar-benar keturunan dari Rasulullah SAW. Jangan-jangan takut-takutnya nanti hanya permainan mereka, karena telah banyak beredar pola isu jual beli nasab yang sampai 200 juta, bahkan sampai ada yang miliaran. Ini sangat membahayakan karena diketahui, dikenal sebagai keturunan dari Rasulullah SAW. Ini adalah pangkat yang sangat mulia di tengah-tengah umat. Pastinya akan sangat mudah untuk mengeksploitasi umat. Jangan-jangan nanti disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi ataupun kepentingan-kepentingan yang lebih besar, yaitu menguasai Indonesia. Kita sebagai warga, mari kita harus waspada selalu. Jangan sampai mereka menguasai negara kita, negara Indonesia. Karena gerakan mereka setelah kita amati bersama sangat masif, sangat terkondisi. Mereka ada yang berperan sebagai penceramah, ada yang berperan sebagai penghina, ada yang berperan sebagai penarik masyarakat dan sebagainya. Kita lihat mereka sangat kompak dalam menjalankan misi ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.